Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, perkenalkan nama saya Fairuz Nazir, dari PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 3, peserta PLDP 3 Bidang Keuangan dan Akuntansi Angkatan 20. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat beberapa materi. Yang pertama adalah Plantation Management. Manajemen perkebunan merupakan suatu bidang usaha yang melibatkan pengelolaan kebun dan pabrik dengan sistem yang terstruktur, membentuk komunitas yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Usaha perkebunan tidak hanya fokus pada produksi komoditas, tetapi juga mencakup penyediaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran produk secara fisik dalam wilayah tertentu. Fungsi utama perkebunan meliputi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan wilayah. Pelaku usaha perkebunan di Indonesia terbagi menjadi perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, dan perkebunan besar negara, dengan komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao. Dengan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, pengembangan manajemen perkebunan di Indonesia harus mengedepankan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan dan praktik yang mendukung peningkatan produktivitas, kualitas produk, penguatan SDM, serta adaptasi terhadap isu global akan menjadi kunci keberhasilan sektor perkebunan di masa depan. Pendekatan kemitraan antara petani, swasta, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem perkebunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan negara. Yang kedua adalah sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau SPPM merupakan fondasi bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Sistem ini mengintegrasikan berbagai elemen penting seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dikenal dengan siklus manajemen POAC atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Dalam SPPM, perencanaan bukan hanya tentang menyusun rencana, tetapi juga menghubungkan fakta dan asumsi masa depan untuk merumuskan strategi yang akan membawa organisasi mencapai targetnya. Manajemen adalah proses yang kompleks dan dinamis, sehingga pengendalian menjadi aspek krusial. Pengendalian dilakukan melalui sistem formal dan non-formal yang mengawasi dan mengarahkan aktivitas agar tetap pada jalur yang benar. Dalam SPPM, pengendalian menggunakan KOSO Framework yang terdiri dari 5 elemen, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi informasi, dan pemantauan. Lingkungan pengendalian menjadi dasar yang menentukan bagaimana pengendalian internal dijalankan, sedangkan penaksiran risiko membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian berupa kebijakan dan prosedur yang memastikan arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Perencanaan perusahaan dalam SPPM menjawab 5 pertanyaan penting, yaitu apa yang ingin dicapai, siapa yang bertanggung jawab, kapan pelaksanaan, bagaimana cara melaksanakan, dan mengapa kegiatan tersebut dilakukan. Dengan menjawab pertanyaan ini, perencanaan menjadi jelas dan terstruktur sehingga mengurangi ketidakpastian dan meminimalisasi kemungkinan pemborosan. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk menetapkan arah organisasi, mengurangi risiko ketidakpastian, menghindari tindakan yang tidak efisien, serta menetapkan standar yang akan digunakan sebagai tolak ukur pengendalian. Dalam menjalankan SPPM, manajemen harus mampu mengintegrasikan seluruh elemen ini sehingga organisasi dapat berjalan secara sinergis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, SPPM bukan hanya menjadi prosedur administratif, melainkan alat strategis yang krusial untuk keberlanjutan dan kesuksesan organisasi. Yang terakhir adalah Basic Problem Solving and Decision Making. Basic Problem Solving and Decision Making bertujuan untuk membekali seseorang dengan kemampuan untuk memahami konsep pengambilan keputusan, mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah, memilih informasi yang relevan dan menganalisis akar penyebab masalah, merumuskan alternatif solusi dan memilih solusi terbaik, serta menyusun rencana tindakan secara rinci. Proses manajemen melibatkan input sumber daya seperti alam, manusia, bahan, alat atau mesin, metode, dana atau uang, pasar, informasi, dan waktu, yang kemudian diproses melalui fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dapat terjadi di sepanjang proses ini, dan manajer dituntut untuk berpikir selain mengikuti SOP yang ada. Pengambilan keputusan adalah keterampilan hidup mendasar karena setiap manusia selalu dihadapkan pada keharusan mengambil keputusan.
Kesalahan dalam pemecahan masalah seringkali disebabkan oleh merumuskan masalah yang tidak spesifik, menduga sebab berdasarkan asumsi, dan solusi yang tidak menjawab masalah. Seorang pemecah masalah yang baik memiliki kewaspadaan, antusiasme, keingintahuan, berpikir kreatif, bersikap objektif, berpikir analitis, memiliki komitmen dan ketekunan, keberanian, kesabaran, dan sense of adventure. Pendekatan untuk memecahkan masalah dapat berupa kualitatif atau menggunakan intuisi dan pertimbangan, kuantitatif atau menggunakan statistik dan model matematis, rasional atau menggunakan analisis situasi, persoalan, keputusan, dan persoalan potensial. 4 langkah pemecahan masalah meliputi identifikasi masalah, analisis sebab, solusi, dan rencana tindakan. Langkah mendefinisikan masalah melibatkan identifikasi masalah, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pernyataan masalah. Alat analisis masalah meliputi PESTEL, 5 Forces Porter, Blend Scorecard, analisis laporan keuangan, dan analisis produktivitas karyawan.